Ya, harapannya terbesar saya untuk personil Polres Bualemo dapat melaksanakan perintah dan tugas tanggung jawabnya sebagai anggota Polri yang melekat pada masing-masing anggota dengan sebaik-baiknya. Jangan menyakiti hati masyarakat dan bertindaklah sesuai dengan prosedur hukum. Sebagai wilayah pemekaran di Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bualemo menjadi salah satu daerah rawan dengan berbagai tindak kejahatan. Tidak sedikit kasus kriminalitas yang terjadi di wilayah ini sehingga dibutuhkan kehadiran aparat penegak hukum, dalam hal ini institusi Polri. Polres Bualemo yang berlokasi di ibu kota kabupaten memiliki beberapa satuan yang selama ini memegang peran sangat penting dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satunya Satuan Narkoba. Sat Narkoba Polres Bualemo tak hanya menjalankan tugas mencegah peredaran narkotika, akan tetapi meminimalisir peredaran minuman keras atau miras. Meski dengan jumlah personil yang terbatas, Sat Narkoba Polres Bualemo berupaya mengurangi peredaran minuman beralkohol dengan menyasar tempat-tempat rawan melalui pelaksanaan razia atau operasi pekat. Dengan wilayah hukum yang membawahi 82 desa, tentu tugas untuk menjaga Bualemo dari bahaya peredaran miras memang bukanlah tugas yang mudah. Apalagi tidak sedikit pelaku peredaran miras yang menggunakan modus yang cukup menyulitkan aparat dalam hal pengungkapan kasus. Biasa kalau untuk modus mereka pada saat ketika kita melakukan razia, tempat penyimpanan itu pada umumnya mereka tidak simpan di tempat kayak misalnya dia punya kios, punya itu disimpan di tempat lain, dan itu pun kita masih berusaha untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait itu. Dan untuk saat ini tetap untuk kita operasi ke daerah, ke tempat-tempat sasaran, alhamdulillah barang bukti tersebut tetap kita dapat juga, dan yang lainnya belum, masih kita berusaha nanti untuk pendalaman mengenai penyimpanan yang tempat rahasia mereka untuk menyimpan miras ya. Peredaran minuman keras menjadi salah satu prioritas personil Polres Bualemo dikarenakan sebagian besar kasus tindak kejahatan yang terjadi dipicu oleh konsumsi minuman beralkohol. Tak cukup melaksanakan fungsi tribrata dalam hal pemberantasan narkotika maupun miras, Polres Pasal 13 Undang-Undang tahun 2020 Linionem Gakum ya, baik dari kami melaksanakan Dikmas
Untuk jenis pelanggaran yang terjadi, sebagian besar merupakan pelanggaran kasat mata, seperti pengemudi kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helm standar, pengemudi yang tidak Yang disusul penggunaan knalpot racing atau yang biasa disebut dengan knalpot brong. Anda dengan cara menggunakan helm, itu salah satu bentuk wujud kita ini menyayangi diri kita sendiri dan pelanggaran hukum yang terjadi tentu membutuhkan solusi tak hanya dari sisi pemberian sanksi, namun juga bagaimana menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat. Disinilah Satuan Binmas mengambil perannya dalam hal pembinaan bagi masyarakat. Untuk Polres Bualemo, Satuan Binmas sendiri memiliki 4 unit kerja dengan tugas dan fungsi yang berbeda. Tugas daripada Satuan Binmas Polres Bualemo itu adalah melakukan pembinaan kepada masyarakat. Dalam hal pembinaan ini dari kami dibagi menjadi 4 unit. Yang pertama 1 unit Bintipsos, yaitu pembinaan ketertiban sosial. Sasarannya daripada titipan sosial yaitu anak-anak sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pembinaan terhadap Polmas, Bin Polmas, pembinaan pada pemulihan masyarakat. Sasarannya ini adalah komunitas-komunitas maupun pada masyarakat, kepada kelompok-kelompok tertentu. Di luar daripada tokoh masyarakat, anak-anak sekolah dan lainnya, kelompok-kelompok tertentu itulah Bin Polmas. Sehingga ada yang dikenal dengan FKM, Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat, itu adalah pembinaan adalah Bin Polmas. Kemudian yang ketiga adalah Bin Kamsa, pembinaan keamanan swarga karsa atau Bin Polsus. Nah, sasaran pembinaan itu ditujukan kepada yang pertama tentang dinas perhubungan, yaitu terus kemudian dinas kehutanan, polisi ketahanan, ya polisi khusus itu, terus lembaga pemasyarakatan bekerja dengan Menkumham, yaitu lembaga pemasyarakatan, Satpam dan lain-lain sebagainya.
dan Sapam Swakarsa, termasuk pos kamling, yaitu pos-pos tertutup. Kemudian yang keempat adalah pembinaan terhadap Babin Kamtibmas. Tadi yang pertama Bin Tipsos, yang kedua Bin Polmas, yang ketiga Bin Kamsa, yang terakhir adalah unit Babin Kamtibmas. Karena tugas dari Babin Kamtibmas sekarang sudah tren, hampir semua diemban oleh Babin Kamtibmas. Sehingga perlu diberikan penguatan, perlu diberikan ilmu untuk memperluas pengetahuan, sehingga kehadiran daripada di masyarakat dia akan dibutuhkan. Demikian. Dalam melaksanakan fungsinya di tengah masyarakat, Satbinmas Polres Bualemo memberdayakan Babin Kamtibmas atau Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Babin Kamtibmas tersebut bertugas di tingkat desa dan kelurahan sebagai penghubung langsung antara institusi Polri dengan masyarakat di desa maupun kelurahan dalam wilayah kerjanya masing-masing. Peran yang mereka jalankan tidak lain adalah bagaimana menciptakan situasi keamanan di tengah masyarakat, di mana para personil Babin Kamtibmas ini dituntut mampu mengatasi berbagai persoalan sosial keamanan yang terjadi dengan mengedepankan solusi yang tidak merugikan pihak manapun. Peran Babin Kamtibmas ini yang pertama ada dua tugas fungsi. Yang pertama, melalui kemitraan dengan masyarakat, artinya bekerja sama dengan masyarakat, saling menguntungkan bagaimana menciptakan situasi keamanan yang ada di lingkungan itu. Yang kedua, mengatasi problem solving. Artinya, manakala masyarakat itu ada masalah-masalah, bisa diselesaikan secara kekeluargaan, secara musyawarah. Paling tidak kalau tidak bisa diselesaikan di lingkungannya itu ada jalan solusinya. Kemana dia harus dilanjutkan masalah itu sehingga bisa masyarakat itu puas selesai pada jalurnya. Polres Bualemo saat ini memberdayakan 48 personel Babin Kamtibmas. Jumlah tersebut memang belum sebanding dengan jumlah desa di wilayah ini yang mencapai 82 desa. Karenanya, sebagai salah satu strategi untuk mengatasi minimnya jumlah personil Babin Kamtibmas tersebut, maka dibutuhkan keberadaan polisi RW atau polisi dusun. Jumlah Babin Kamtibmas harapannya itu adalah sesuai dengan desanya. Di Kabupaten Bualemo itu terdapat 82 desa. Yang terpenuhi dari Babin Kamtibmas yang ada sekarang itu adalah 48. Jadi Babin 1 bisa mengcover desa-desa lain. Jadi yang seharusnya, yang diharapkan bahwa satu desa, satu Babin Kamtibmas. Karena kekurangan dari anggota personel sehingga baru terpenuhi 48 Babin Kamtibmas. Nah, untuk melengkapi daripada Babin Kamtibmas kekurangan anggota itu, sebenarnya strategi polisi sekarang menerapkan istilahnya polisi RW. Kalau dalam di daerah kita ini ada polisi dusun. Nah, polisi dusun itu diupayakan polisi yang tempat tinggalnya di dusun itu. Sehingga manakala ada permasalahan yang ada itu, polisi itulah yang menghandle tadi. Nah, dia harus kerjasama daripada Babin Kamtibmas tadi. Sehingga ketika ada masalah diselesaikan sama-sama, dimusyawarahkan sama-sama. Nanti kalau tidak ada penyelesaian, baru diarahkan ke Polres. Manakala itu merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke Polres. Manakala itu perbuatan perdata, diarahkan ke pendaftaran ke pengadilan umum, seperti itu. Sesuai dengan masalah yang dihadapi itu. Kalau memang bisa diselesaikan di lingkungan itu, diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, minimal harus tahu solusinya, dikemanakan itu masalah ini. Supaya ada titik temunya, mendapatkan kesepakatan bersama. Satuan Binmas Polres Bualemo mempunyai personil sebanyak 14 orang yang masing-masing melaksanakan fungsinya dalam hal pembinaan kepada masyarakat. Kegiatan pembinaan pun disesuaikan dengan kondisi dan persoalan yang marak di tengah masyarakat dengan sasaran berbagai kelompok masyarakat hingga kalangan dunia pendidikan. Target daripada Binmas ya harapannya selama tidak ada kasus itu berarti Binmas dianggap berhasil. Walaupun kita pembinaan di mana-mana saja, tapi kalau kasus masih banyak muncul, dianggap kita belum berhasil melaksanakan, meskipun kita sudah laksanakan. Karena sudah kewajiban Binmas
Jadi harus melaksanakan pembinaan kepada seluruhnya, terbagi dari unit-unit tadi. Harapan kami kepada masyarakat Bualemo ya sama dengan ini, supaya intinya kita melakukan pembinaan itu adalah supaya patuh terhadap hukum. Kalau hukum itu mengatur supaya masyarakat itu jadi aman, tentram, dan damai, itu diatur oleh hukum-hukum tadi. Dengan masyarakat patuh terhadap hukum, insya Allah masyarakat jadi aman, tentram, dan damai. Tujuan daripada pembinaan itu adalah itu. Karena aman dan damai itu dikelola. Ya, cara-caranya itu ya itu tadi. Dalam rangka tugas dan pengabdian kepada masyarakat, Polres Bualemo saat ini melaksanakan sejumlah program yang diharapkan mampu membawa dampak positif bagi terwujudnya masyarakat yang aman dan tertib hukum. Sebut saja di antaranya Salat Jumat Keliling, Jumat Curhat, dan Bakti Sosial Kemasyarakatan. Salat Jumat bersama dilaksanakan tidak lain sebagai momentum untuk mempererat silaturahmi antar Polres Bualemo dengan masyarakat desa, khususnya jamaah masjid, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Usai pelaksanaan salat Jumat, kegiatan kemasyarakatan pun dilanjutkan dengan program Jumat Curhat. Ini dilakukan sebagai salah satu upaya Polri, khususnya Polres Bualemo, dalam rangka mengetahui berbagai keluhan maupun persoalan yang sering timbul di lingkungan masyarakat untuk kemudian dicarikan solusi dalam rangka mewujudkan situasi yang aman dan kondusif. Caranya ada 3 ya. Kita melaksanakan preventif dengan sosialisasi yang kemarin sudah disaksikan. Kita juga ada kegiatan Jumat Curhat, mensosialisasikan itu. Dan itu juga salah satu ajang bagi saya waktu Kapolres ketemu dengan masyarakat. Jadi masyarakat boleh menyampaikan keluhan apapun juga, baik itu tugas kepolisian maupun yang di non tugas kepolisian. Kemudian kita juga ada preventif, kita melaksanakan patroli sekaligus menghimbau ke tempat-tempat warung yang diduga menjual minuman keras. Kita juga melaksanakan operasi di tempat minuman keras. Dan juga kita penegakan hukumnya salah satunya di tempat pembuatan miras. Kalau kita bicara pencegahan tentunya ini bermula dari diri pribadi masing-masing. Jadi memang kita sudah berkoordinasi dengan MUI, pemerintah daerah, dinas sosial, untuk sama-sama menghimbau masyarakat kita melalui dari segi keagamaan untuk meningkatkan iman dan takwa, sehingga mereka apabila iman dan takwa mereka meningkat, otomatis mereka akan mengurangi konsumsi miras, bahkan bisa menghilangkan. Kemudian yang kedua, upaya kepolisian juga dilaksanakan bekerja sama dengan Satpol PP untuk melaksanakan penegakan perda. Ya, sanksinya sudah jelas diatur dalam perda. Bagi penjual miras itu kita kenakan perda di tipiring dan itu ada dendanya. Kemudian apabila yang terparahnya atau kita tidak bisa membina lagi, kita upayakan untuk tindak pidananya. Ya, baik Bu. Jadi Jumat Keliling sama Jumat Curhat ini kita padukan jadi satu. Jadi memang Kasatwil selaku saya Kapolres itu setiap hari Jumat melaksanakan Jumat keliling masjid-masjid. Kemudian setelah melaksanakan Jumat, kita memberikan waktu kepada masyarakat untuk menyampaikan segala sesuatu keluhan, baik itu terkait dengan tugas kepolisian yang sudah dilaksanakan oleh Polres Bualemo, hal-hal yang terjadi di masyarakat, keluhan yang terjadi di masyarakat, dan kira-kira apa yang mereka inginkan dari kami untuk dilaksanakan di masyarakat lingkungan setempat. Ya, Jumat keliling itu maksudnya Kapolres itu sholat Jumat keliling. Jadi tidak hanya di satu masjid, tapi keliling di beberapa masjid. Nanti setelah selesai kita melaksanakan sholat Jumat, diberikan waktu kepada masyarakat untuk menyampaikan keluh kesahnya. Ya, Jumat Curhat ini adalah program Bapak Kapolri, Bu ya. Program Bapak Kapolri yang disosialisasikan kepada seluruh jajaran di Indonesia untuk melaksanakan Jumat Curhat, untuk menyampaikan dan bertemu tatap muka langsung seorang pimpinan kepada masyarakatnya, agar bisa tahu langsung apa sih yang menjadi keluhan di masyarakat dan bagaimana cara menuntaskannya atau menyelesaikan permasalahan tersebut yang terjadi. Untuk Jumat Curhat ini sudah dilaksanakan hampir 9 bulan. Sudah dilaksanakan hampir 9 bulan. Karena kita sudah masuk quick win, sudah di triwulan yang ketiga,
Artinya kita sudah hampir 9 bulan. Ya, kalau seharusnya yang menjawab itu bukan saya, Bu. Ya, yang menjawab itu masyarakat. Ya, mungkin kami memang selaku Kapolres Bualemo, saya yakin juga kami belum bisa memenuhi semua tuntutan dari masyarakat, namun kami terus berupaya untuk melakukan perbaikan dan menyelesaikan semua keluhan masyarakat yang terjadi. Sangat efektif, kalau bagi saya sangat efektif, karena saya bisa mengetahui apa keluhan masyarakat langsung. Banyak yang disampaikan oleh masyarakat itu tidak hanya lalu lintas, tapi juga kadang-kadang permasalahan keluarga yang disampaikan. Ya, kalau saya mengimbau kepada masyarakat Bualemo, khususnya kita selalu kalau bisa tertib dengan aturan dan hukum. Disiplin berlalu lintas, kemudian hindari minuman keras, apalagi narkoba, kemudian silakan berusaha bekerja dengan baik, yang penting selama mengikuti aturan. Ya, harapannya terbesar saya untuk personil Polres Bualemo dapat melaksanakan perintah dan tugas tanggung jawabnya sebagai anggota Polri yang melekat pada masing-masing anggota dengan sebaik-baiknya. Jangan menyakiti hati masyarakat dan bertindaklah sesuai dengan prosedur hukum.